Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siratal Mustaqim adalah jembatan yang kelak dilewati umat manusia saat di akhirat. Menurut sejumlah riwayat, jembatan ini licin dan orang yang terpleset akan masuk ke neraka. Syekh Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi dalam kitab Al-Khurasaniyah fi Syarhi Aqidah Ar-Raziyani Asli As-Sunnah wa I'tiqad Ad-Din mengatakan bahwa Siratal Mustaqim adalah jembatan yang dibentangkan di atas jahanam atau yang lebih dikenal dengan Al-Jizr. Hal tersebut bersandar pada riwayat yang termuat dalam As-Sahihain bahwa Abu Sa'id bertanya tentang Al-Jizr. Beliau, Nabi Muhammad SAW menjawab, tempat yang licin hingga mudah terpeleset. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dijelaskan lebih lanjut, orang yang pasti bisa melewatinya adalah mereka yang berkedudukan dan berposisi tinggi. Menurut Syekh Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi, tidak ada jalan menuju surga kecuali melewati jembatan tersebut, sebagaimana Allah telah berfirman. Artinya, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 71. Ibnu Mas'ud dalam tafsir Ibnu Jarir dan Al-Mustadrak serta para sahabat lain menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai proses melewati Siratal Mustaqim. Abdullah bin Mas'ud dalam At-Taghwif Minnar mengatakan, kata al-wurud dalam ayat ini bukan berarti memasukinya, melainkan datang dan berdiri di atasnya, seperti halnya binatang yang datang ke tempat air tanpa memasukinya. Mempertimbangkan betapa tajamnya jembatan Siratal Mustaqim, gambaran yang muncul adalah sebuah jalur yang tidak hanya memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, tetapi juga antara keselamatan dan kebinasaan yang kekal. Sebelum seseorang jatuh dari jembatan ini, ada potensi yang sangat nyata bahwa tubuhnya bisa terpotong-potong oleh ketajaman jembatan itu sendiri. Ini adalah pengalaman yang tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual, di mana setiap langkah melintasi jembatan tersebut memiliki konsekuensi yang menggiring menuju alam yang abadi. Begitu seseorang memiliki fase melewatinya, mereka dihadapkan dengan realitas yang menggetarkan jiwa. Dengan setiap langkahnya, seseorang merasakan tekanan moral, mempertanyakan setiap tindakan dan niatnya. Dalam keheningan yang menyelimuti jembatan itu, terdengar gemuruh ketakutan dan rintihan penyesalan dari mereka yang tersesat, serta suara-suara malaikat yang mengawasi dengan ketat. Sungguh, pemahaman akan akhirat dengan segala kompleksitasnya tidak terwujud sepenuhnya dalam akal manusia yang terbatas. Bagaimanapun, dengan keyakinan yang teguh pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa tidak ada yang bisa melewati jembatan ini tanpa seizinnya. Meskipun mungkin terasa sulit atau bahkan tidak mungkin bagi manusia secara ilmiah, namun dengan pertolongan dan rahmatnya, melewatinya menjadi mungkin. Kita diingatkan bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat, dan jembatan Siratal Mustaqim adalah ujian besar yang harus dihadapi setiap insan. Namun, dengan takwa dan kepatuhan kepada petunjuknya, kita dapat meniti jalannya dengan kokoh, melampaui segala tantangan, dan akhirnya mencapai tujuan abadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jembatan yang bernama Siratal Mustaqim dengan akar bahasa Arab yang mengandung makna lurus atau tepat mencerminkan esensi keberadaannya sebagai jalan yang lurus dan tidak bengkok. Dalam keyakinan umat Islam, jembatan ini dianggap terbentang di atas jurang neraka dengan ujungnya yang membawa menuju surga yang dirindukan. Kedahsyatan jembatan ini tidak dapat diremehkan, sebagaimana diilustrasikan oleh perumpamaannya yang menyiratkan ketajaman yang melebihi pedang. Melintasi jembatan Siratal Mustaqim adalah pengalaman yang tak terelakkan bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Ini bukanlah hanya peristiwa biasa yang dialami oleh orang-orang awam, namun bahkan para nabi pun akan melewatinya. Deskripsi tentang jembatan ini memberikan gambaran sebuah titian yang teramat tipis, bahkan lebih tipis dari sehelai rambut, namun begitu tajamnya sehingga melampaui kehalusan sebilah pedang. Dalam sabda Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa jembatan Siratal Mustaqim lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Bayangkanlah, sulitnya untuk membayangkan betapa menakutkannya
saat kita harus melangkah di atas sesuatu yang tajamnya melebihi pedang itu sendiri. Setiap langkah kita menjadi taruhan yang beresiko. Setiap gerakan kaki menjadi ujian keberanian dan ketabahan. Begitu kita berdiri di atas jembatan itu, segala pengalaman hidup kita menjadi pembawaan kita sendiri. Kejujuran, kebaikan, dan ketulusan akan menjadi pelindung yang kokoh. Sementara kedustaan, kejahatan, dan kedangkalan akan menjadi penarik yang mempercepat berkejatuhan di antara kegelapan dan ketakutan. Hanya keteguhan iman dan amal yang tulus yang akan menjadi cahaya dan membimbing kita menuju ke arah yang benar. Melintasi jembatan Shiratal Mustaqim bukanlah sekedar sebuah perjalanan fisik, tetapi lebih merupakan perjalanan spiritual yang memerlukan keberanian dan kepasrahan yang dalam. Ini adalah ujian terbesar bagi umat manusia, di mana tak satu pun yang dapat menghindarinya. Namun, dengan kepercayaan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keteguhan dalam menjalankan ajaran-ajarannya, kita dapat menghadapi perjalanan ini dengan hati yang tenang dan yakin bahwa kita akan sampai di tempat yang kita dambakan, yaitu surga yang abadi. Keadaan yang menakutkan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 71-72, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan jembatan yang menakutkan tersebut. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa Dia akan menyelamatkan sebagian hambanya sesuai dengan kehendaknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan tersungkur." Surat Maryam 7172. Jembatan itu juga digambarkan sebagai licin dengan besi-besi pengait dan kawat berduri yang bengkok. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Dia adalah orang pertama yang akan menyeberangi jembatan ini, dan Dia akan meminta perlindungan kepada Allah untuk umatnya. Namun, menurut penuturan para ulama, jembatan tersebut juga bergerak ke kanan dan ke kiri, menambah ketakutan para penyeberangnya. Setiap langkah mereka di atas jembatan itu begitu rawan, sehingga setiap orang merasa takut akan tergelincir dan jatuh ke dalam kegelapan yang menakutkan di bawahnya. Mengingat betapa tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim, terbayanglah sebuah perjalanan yang sungguh mencekam bagi setiap insan. Sebelum jatuh ke dalam jurang kegelapan yang menakutkan, ada potensi nyata bahwa tubuh manusia yang melewatinya bisa terpotong-potong terlebih dahulu oleh tajamnya jembatan yang mereka lalui. Namun, menariknya, setiap individu memiliki cara unik dalam menyeberanginya, mencerminkan perbedaan karakter dan perjalanan spiritual mereka. Dalam beberapa penuturan, terdapat manusia yang menyeberangi jembatan dengan begitu cepat, secepat kedipan mata, menunjukkan keberanian dan keyakinan yang luar biasa. Ada pula yang memilih untuk merangkak perlahan-lahan, menggambarkan ketekunan dan ketabahan yang mereka peroleh setiap hidup mereka. Rasulullah SAW pernah menggambarkan variasi ini dalam sabdanya, menggambarkan bagaimana seorang mukmin dapat berada di atas Shiratal Mustaqim dengan kecepatan yang beragam. Sebagian di antara mereka bergerak secepat kilat, menyiratkan ketulusan dan kekuatan iman yang meluncur tanpa ragu-ragu. Ada yang bergerak secepat angin, menunjukkan keteguhan dan kepastian dalam setiap langkahnya. Lalu ada juga yang bergerak secepat kuda, yang kencang berlari, memperlihatkan semangat dan kegigihan yang tak terbendung. Namun ada juga yang bergerak seperti pengendara, menandakan kelambanan dan keraguan yang mengiringi setiap langkah mereka. Namun, di antara variasi kecepatan dan cara menyeberangi ini, kisah tragis juga tergambar. Ada yang meskipun telah berusaha dengan sungguh-sungguh, akhirnya terjatuh dan terlemparkan ke dalam jurang neraka yang menyala-nyala. Ini menggambarkan bahwa tidak hanya kecepatan, tetapi juga ketelitian dan kesungguhan dalam menjalani perjanjian kehidupan yang menentukan nasib akhir seseorang. Mereka yang terakhir merangkak secara perlahan-lahan, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, adalah gambaran yang menggambarkan perbedaan takdir antara orang beriman dan orang munafik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, cara orang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim bervariasi. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda, ada yang berjalan dengan hati-hati, namun pada akhirnya hanya mereka yang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa yang akan selamat. Namun, yang paling menyedihkan adalah nasib mereka yang tercabik-cabik dan jatuh ke dalam jurang neraka. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa di antara mereka ada yang tertinggal karena amal perbuatan mereka. Sebaliknya, bagi orang yang beriman,
Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya sebagai petunjuk di saat-saat gelap dan menakutkan itu. Pada hari kiamat, orang-orang mukmin akan diberikan cahaya yang menerangi jalan di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Sesuai dengan keberkahan amal-amal mereka, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 12 menggambarkan bahwa setiap individu akan diberi cahaya sesuai dengan amalnya, baik itu cahaya yang terang benderang ataupun cahaya yang redup. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa mencapai sejengkal pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya sebentar, namun bentuk penghargaan terhadap kebesarannya sudah seharusnya kita memperbaiki iman dan takwa kita sejak sekarang agar kita dapat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat. Imam Qurtubi rahimakumullah menambahkan suatu pemikiran yang menggetarkan hati. Bayangkan wahai saudaraku, jika saat ini kamu berdiri di atas jembatan Shiratal Mustaqim dan di bawahmu terbentang neraka jahanam yang hitam pekat, panas dan menyala-nyala, kamu berjalan sesekali dan merangkak sesekali. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui segala-galanya. Itulah pemikiran yang menyelubungi kita saat ini, ketika kita merenungkan keagungan dan kekuasaannya yang tidak terbandingkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.